Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjelaskan tentang berpikir kreatif, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama Ahmad Mustaghfiri Salafuddin, NIM 18081959. Demikian perkenalan singkat atas identitas diri saya. Sebelum kita menjelaskan tentang apa itu berpikir kreatif, apa ciri-cirinya dan apa perbedaannya berpikir kreatif dengan berpikir konvensional, dan bagaimana cara mengatasi masalah dengan berpikir kreatif. Berpikir kreatif sendiri merupakan kumpulan atas dua suku kata atau dua kalimat, yang artinya berpikir merupakan proses mental yang terjadi pada otak kita yang menghasilkan suatu pengetahuan untuk dapat diuji oleh kebenarannya. Sedangkan kreatif sendiri merupakan penemuan ide-ide baru atau gagasan-gagasan baru, yang dimana penemuan tersebut merupakan hasil dari suatu masalah yang timbul pada lingkungan sekitar. Kreatif sendiri merupakan proses dari model pikiran sebagai bahan dasar untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi, berpikir kreatif ialah kemampuan di mana seseorang untuk menciptakan gagasan-gagasan baru dan orisinil. Sebagian orang merasa bahwa dirinya tidak mampu menciptakan ide-ide baru atau mampu untuk berpikir kreatif. Akan tetapi, pemikiran seperti itu bisa dipatahkan dengan belajar dan dilatih secara terus-menerus. Jadi perbedaannya dengan berpikir kreatif dan berpikir konvensional. Berpikir kreatif sendiri merupakan hasil temuan yang baru. Ia tidak terikat oleh suatu aturan-aturan, atau dengan istilah bajing loncat, atau dengan kata lain bisa menemukan hal-hal yang terbaru tanpa ikut suatu aturan atau ikut suatu kesepakatan. Sedangkan pemikiran konvensional sendiri merupakan hasil pikiran yang didapat oleh seseorang untuk melakukan kegiatan atau aktivitasnya secara runtut, secara teratur dengan standar aturan yang ada atau kesepakatan yang berlaku di masyarakat tersebut. Ciri-ciri orang yang mampu berpikir kreatif antara lain yaitu: 1. Memiliki dorongan ingin tahu yang tinggi atau stimulus kondusif atau stimulus konvensional. 2. Memiliki ide-ide atau gagasan-gagasan yang baru terhadap satu masalah yang dihadapinya. 3. Bersifat individualisme, artinya tanpa ada campur tangan dari orang lain atau tanpa ada campur tangan dari siapapun juga atau aturan yang mengekangnya. 4. Orang yang berpikir kreatif selalu dikuasai dengan sifat tidak bisa jika tidak melakukan sesuatu hal yang baru untuk menghasilkan ide inovatif
sehingga dapat diuji oleh keadaan atau lingkungan sekitar. Jadi, saya ulangi lagi, perbedaan antara berpikir kreatif dan konvensional adalah jika berpikir kreatif itu tidak harus mengikuti aturan yang ada, tidak harus mengikuti pemikiran orang lain atau aturan-aturan yang ada dalam masyarakat tersebut, yang bisa diistilahkan menurut bahasa Jawa yaitu dengan pemikiran bajing loncat atau culit-culit atau lompat-lompat. Sedangkan konvensional sendiri merupakan hal-hal yang dilakukan berdasarkan aturan atau kesepakatan yang ada di sekitar kita. Jadi, pentingnya orang yang memiliki pikiran kreatif atau berpikir kreatif adalah antara lain sebagai berikut, yaitu 1. Agar bisa memecahkan suatu masalah yang baru dihadapinya, atau bisa disebut juga mampu menghandle segala situasi yang ada. 2. Memiliki jiwa yang lebih kondusif, jiwa yang lebih tenang, jiwa yang enjoy, agar untuk bisa mendorong kesuksesan yang ada dalam usaha tersebut. Dan 3. Tidak bertingkah laku secara gegabah atau cara basa Jawane sakdek saknyet atau kesusah kesusu karmungsung. Artinya, orang yang dapat berpikir kreatif, tingkah lakunya biasanya bisa dipertanggungjawabkan dan pandai atau pintar menghargai orang lain. Yang terakhir yaitu pentingnya untuk menebar semangat dalam hidup bahagia. Itu cara mengatasi suatu masalah dengan berpikir kreatif. Demikianlah presentasi singkat saya. Apabila mulai dari awal sampai akhir ada kesalahan tutur kata dan kekurangan banyak sekali, saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam semangat. Assalamualaikum.